Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara networking pada VirtualBox. Jadi nanti saya akan menjelaskan 9 materi. Yang pertama nanti kita akan mencoba mereset MAC address, lalu yang kedua ada network mode NAT. Yang ketiga ada net versus network. Selanjutnya yang keempat kita akan praktek NAT network. Yang kelima ada bridge network. Lalu yang keenam ada host only network. Yang ketujuh ada disable Windows firewall. Dan yang ke-8 dan 9 adalah internal network part 1 dan part 2. Pertama, mereset MAC address. Kalian perhatikan gambar di sini. Nah, kalau misal ada MAC address-nya sama seperti ini, pada saat networking-nya nanti akan ada masalah. Karena nanti mungkin kita akan menghubungkan VM kita pada internet atau mungkin ke laptop kita dan bisa juga ke VM lainnya. Pertama yang kita perlu sebelum belajar tentang networking pada VirtualBox yaitu mereset setiap MAC address dari setiap VM. Oke, kalau kalian ingat pada video sebelumnya, di sini terdapat 3 Ubuntu yang identik atau sama. Jadi kalau kita coba cek pada Ubuntu yang pertama, misal kalian bisa klik setting, kemudian di bagian network, lalu di bagian advance, di sini kalian bisa lihat MAC address-nya. Kita harus mereset MAC address-nya agar setiap Ubuntu-nya akan memiliki MAC address yang berbeda-beda. Langsung saja di Ubuntu yang kedua. Seperti biasa, kalian bisa klik setting, lalu networking advance, kemudian kita reset MAC address-nya dan perhatikan sekarang juga sudah berubah MAC address-nya. Lalu untuk Ubuntu yang pertama, di sini tidak perlu kita reset ya, karena MAC address-nya sekarang sudah berbeda dengan Ubuntu yang kedua. Yang kedua, network mode NAT. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan memberikan ilustrasi dari fungsi atau kegunaan NAT. Jadi NAT itu merupakan singkatan dari Network Address Translate, yang dimana digunakan untuk menerjemahkan IP publik ke IP privat atau IP privat ke IP publik. Bisa kalian lihat di sini. Nantinya dengan mode NAT ini, IP privat dari VM atau server yang kita miliki itu akan ditranslatekan ke IP publik dari internet yang terhubung oleh laptop. Oke, kali ini kalian bisa langsung saja memilih salah satu di dua Ubuntu-nya. Di sini saya akan memilih Ubuntu pertama. Kemudian kita masuk ke setting, lalu kita klik network, dan untuk networknya sebenarnya ada 4 adapter ya, tapi yang aktif cuma satu saja. Nah, untuk pilihan networknya di sini ada banyak, yaitu NAT, bridge adapter, internal network, host only adapter, generic driver, NAT network, cloud network, dan NAT atas set. Nah, pada video kali ini kita akan belajar NAT terlebih dahulu, lalu klik OK. Kemudian saya akan mencoba start. Oke, saya sudah masuk ke VM-nya. Lalu tinggal login saja. Setelah itu saya akan mengetik command IP address untuk melihat IP saya. Kalian bisa lihat di sini bahwa saya sudah terhubung dengan interface yang namanya npost 3, dan kalian bisa lihat juga di situ ada inet 10.0.2.15. Jadi itu adalah IP address-nya. Kalian bisa lihat di sini. Jadi kalau kita menggunakan NAT itu kita tidak tahu interface di host OS. Jadi nanti interface-nya akan hidden. Karena interface-nya hidden, maka host OS tidak bisa ping ke guest OS. Oke, jadi saya akan mencoba ping di command prompt. Saya akan memasukkan IP address yang tadi yaitu 10.0.2.15. Kalian bisa lihat di sini bahwa belum bisa, atau di sini request timeout.
kita bisa lihat di control panel, lalu kita klik network and internet, klik network and sharing center. Nah, kalian bisa lihat di sini ada VirtualBox host only server. Kalau misal IP-nya sama seperti IP yang ada pada NPOS 3, seharusnya host OS mendapatkan jalur komunikasi ping ke Ubuntu servernya. Karena Ubuntu servernya dia terhubung yang hidden interface, jadi membuat interface host OS itu tidak sama dengan IP pada VM-nya. Versus NAT network. Nah, jadi pada virtual machine kita terdapat dua opsi NAT dan NAT network. Jadi apa sih bedanya? Jika kita menggunakan NAT, kedua VM kita akan langsung terhubung dengan hidden interface pada laptop atau host OS ini. Nah, jadi menggunakan NAT. Nah, jika menggunakan NAT, nanti kedua VM kita akan mendapatkan IP address yang sama, karena setiap VM akan terhubung dengan hidden interface yang sama pada host OS, sehingga akan membuat mereka tidak bisa saling berkomunikasi. Sedangkan jika kita menggunakan NAT network, maka VM kita tidak akan langsung terhubung ke hidden interface pada host OS, tetapi akan terhubung ke switch virtual terlebih dahulu. Jadi, kedua VM kita akan mendapatkan IP address yang berbeda. Kalian bisa lihat di sini, VM yang pertama mendapatkan IP 10.0.2.15. Dan yang kedua mendapatkan IP 10.2.7. Oke, saya akan mencoba cek ke Ubuntu yang sama dengan yang kedua. Kalian bisa lihat di sini bahwa keduanya masih memiliki IP address yang sama. 4. Praktek NAT network. Langsung saja kalian klik file, lalu kalian pilih preferen, kemudian klik network. Setelah itu kalian bisa ke setting di bagian Ubuntu pertama, lalu ke menu network kalian bisa pilih yang NAT network, dan jangan lupa namanya menggunakan NAT network yang sudah kita buat tadi. Lalu klik OK dan lakukan hal yang sama ke Ubuntu yang kedua. Setelah itu kita akan lihat dahulu apakah keduanya memiliki IP address yang sama atau berbeda. Saya akan mencoba login ke Ubuntu yang pertama dahulu, kemudian saya akan memasukkan perintahnya, yaitu sudo dhclient -r npos 3, lalu masukkan password servernya. Setelah itu klik IP address. Oke, jadi IP address pada NPOS 3 sudah hilang. Lalu kita akan merequest kembali IP address dengan perintah sudo dhclient npos 3. Lalu ketik IP address, apakah kita akan mendapatkan IP address-nya. Oke, jadi kita sudah dapat IP address-nya. Ya, selanjutnya saya akan mencoba login pada Ubuntu yang kedua. Sama seperti tadi, di sini bisa langsung ketikkan saja sudo dhclient -r npos 3, lalu masukkan passwordnya, kemudian ketik IP address. Oke, di sini sudah tidak ada IP-nya. Setelah itu kalian bisa ketik perintah lagi, yaitu sudo dhclient npos 3, lalu enter. Oke, bisa kalian lihat di sini bahwa IP address-nya sudah berbeda ya dengan yang pertama tadi. Kemudian saya akan coba ping Ubuntu yang pertama ke Ubuntu yang kedua. Pertama saya akan ping pada Ubuntu yang kedua. Bisa kalian lihat di sini bahwa pingnya telah berhasil ya. Lalu saya akan mencoba ping ke Ubuntu yang pertama. Oke, di sini sudah berhasil. Ini berarti menandakan kedua VM sudah bisa saling berkomunikasi. 5. Bridge NAT network. Kalian bisa lihat pada gambar di sini kalau network itu masih numpang ke hidden interface-nya host OS, sehingga dia itu mendapat IP-nya itu random entah dari mana. Nah, sedangkan Bridge network itu dia akan menyesuaikan IP pada internet yang terhubung oleh host OS. Jadi seolah-olah virtual mesinnya langsung terhubung ke internet yang terhubung juga dengan host OS.
Jadi contohnya seperti ini ya. Jika saya setting Bridge Network pada virtual mesinnya, otomatis virtual mesinnya akan terhubung ke internet yang sama dengan laptop saya. Ini saya terhubung dengan Jawa Siva. Maka nanti virtual mesinnya juga akan ikut terhubung pada internet yang tersambung di laptop. Oke, kita coba saja. Kalian bisa klik setting lalu network. Di sini kita ganti ke bridge adapter. Selanjutnya saya akan mencoba start. Saya akan coba menggunakan perintah IP address. Nah, bisa kalian lihat di sini dia sudah mendapatkan IP address-nya. Oke, jadi saya akan mencoba cek pada control panel. Lalu network and internet, network and sharing center. Nah, jadi ketika kita menggunakan bridge adapter, otomatis bridge adapternya akan menghubungkan virtual mesin kita dengan interface Wi-Fi-nya. Jadi otomatis IP address-nya akan sama dengan internet yang ada di laptop saya. 6. Host only network. Sekarang kita akan mencoba host only network. Oke, kalian bisa lihat di sini jika host only network dia akan terhubung dengan host only interface atau laptop kita, yang dimana membuat guest OS dan host OS bisa saling berkomunikasi atau ping, karena keduanya akan mendapatkan IP yang berbeda. Kalian bisa langsung saja buka control panel, lalu network and internet, network and sharing center. Bisa kalian lihat di sini sudah ada virtual box host only network. Lalu kalian bisa klik file, pilih yang host network adapter, terus pilih create. Kalian bisa pilih Ubuntu yang ingin kalian gunakan, kemudian klik network. Kalian bisa ganti ke host only adapter dan namanya sudah sesuai dengan yang sudah kalian buat tadi. Klik start, lalu kalian bisa login. Di sini saya akan mencoba mengupdate IP address dengan perintah sudo dhclient -r enpost 3, yaitu untuk menghapus IP address-nya. Sekarang saya akan mencoba request lagi ya dengan perintah sudo dhclient enpost 3. Nah, di sini sudah ada ya IP address-nya. Selanjutnya saya akan coba cek apakah IP address-nya sama dengan IP pada interface. Kalian bisa cek ke control panel, cek ya network connection 9192.168.56.1. Lalu pilih interface-nya, lalu details. Bisa kalian di sini bahwa IP address-nya sudah sama dengan ini, membuat keduanya bisa jadi saling berkomunikasi. Kita akan coba ping dengan VM. Oke, karena di sini kosong seperti ini, berarti dia gagal ya. Tetapi jika muncul output, maka dia sudah berhasil. Jadi ini gagal dari VM ke laptop. Maka saya akan mencoba ping pada command prompt. Kalian bisa ketik IP address-nya. Oke, jadi di sini telah berhasil. Kenapa jika ping dari laptop ke VM berhasil, tetapi jika VM ke laptop tidak berhasil? Itu dikarenakan terdapatnya defender firewall pada laptop kita, dan ini membuat laptop kita terlindungi sehingga tidak bisa ping dari luar, tetapi kita tetap bisa ping dari laptop keluar. Di materi kali ini kita akan belajar bagaimana cara mematikan firewall di laptop kita. Kalian bisa langsung saja cari Windows Defender Firewall, lalu pilih yang Windows Defender Firewall on or off. Setelah itu kita turun off satu-satu Windows firewall-nya, lalu klik OK. Selanjutnya saya akan ping IP address. Bisa kalian lihat di sini bahwa pingnya sudah berhasil dan bisa saling ping untuk memperlihatkan
hentikannya. Kalian bisa pencet saja Ctrl C Y. Setelah itu kalian bisa turn on atau menghidupkan Windows virtualnya lagi, karena dapat membahayakan jika dimatikan. 8. Internal Network Part 1. Kalian bisa lihat di sini simulasi internal network, yang mana virtual mesinnya jika menggunakan internal network dia akan berurusan dengan host OS. Jadi internal network digunakan untuk menghubungkan sesama VM. Jika semua VM-nya menggunakan internal network, akan bisa saling berkomunikasi melalui virtual switch. Jadi kita tidak bisa melihat switch. Di sini merupakan internal network sehingga bisa menggabungkan sesama VM. Oke, langsung saja kita coba. Di sini saya akan menggunakan 2 VM terlebih dahulu. Kalian bisa klik setting lalu network. Lalu ini diganti menjadi internal network dan namanya bebas, kalian bisa mengisi apa saja. Kan juga kepada VM yang kedua. Setelah itu saya akan start terlebih dahulu pada server yang pertama dan juga yang kedua pada proses booting atau proses running. Ketika kita menggunakan internal adapternya, pada defaultnya dia akan diam seperti ini. Oke, kita bisa tunggu dulu sampai outputnya keluar. Nah, jadi outputnya sudah keluar seperti ini. Pada proses ini VM kita sedang merequest IP address pada DHCP server, tetapi tidak ada yang ngasih IP-nya, jadi hanya bisa menggunakan static IP address. Kita nantikan dulu kedua VM-nya, lalu kita ganti ke mode live. Setelah itu start keduanya. Oke, kita bisa login dulu ke dalam VM-nya. Jadi nanti kita akan men-setting IP address pada kedua VM-nya. Sebelum itu masukkan perintah terlebih dahulu, yaitu sudo nano atau etc atau netplan atau 00, lalu masukkan passwordnya. Jadi pada output di sini terdapat DHCP4 true, yang mana menandakan bahwa VM kita akan otomatis merequest IP address pada DHCP server. Namun ketika kita menggunakan internal adapter itu tidak ada DHCP yang tersedia, sehingga dia akan tetap merequest IP address, dan itu membuat VM kita tidak mendapatkan IP address karena ada DHCP server, sehingga kita harus menonaktifkan DHCP request. Lalu Ctrl X lalu Y lalu enter. Setelah itu ketikkan perintah sudo netplan apply, lalu lakukan juga kepada VM yang kedua. Ketik sudo nano atau etc atau netplan atau 00, lalu enter. Setelah itu jangan lupa perintah sudo netplan apply. 9. Internal network part 2. Langsung saja di sini ubah terlebih dahulu kedua VM-nya menjadi internal network. Lalu kita start keduanya. Kita bisa login dulu pada virtual mesinnya. Setelah itu ketik perintah IP address. Bisa kalian di sini IP-nya sama dengan yang itu berikan pada video sebelumnya, yaitu 192.168.1.1. Lakukan juga pada VM selanjutnya. Login lalu ketik IP address, dan di sini juga sudah ada IP-nya sama yang kita berikan tadi, yaitu 192.168.2. Selanjutnya kita akan mencoba ping menggunakan IP pada VM kedua. Oke, sudah berhasil ya. Untuk VM satunya kita coba ping menggunakan IP yang pertama.
Seharusnya jika VM pertama bisa, otomatis VM kedua juga bisa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.